Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini ya Tuhan Yesus yang baik, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32 bagian B yang berkata demikian. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, menghadapi keadaan yang sulit, Tuhan mau kita menang dan tetap tegak sebagai seorang yang senantiasa kuat. Tuhan menghendaki agar manusia batiniah kita kuat. Ketika manusia batin kita kuat, kita akan tetap tegak menghadapi segala keadaan, tidak diombang-ambingkan oleh keadaan zaman yang begitu berubah dengan cepat. Orang yang mengenal Allah akan senantiasa kuat dan bertindak menanggulangi keadaan. Keadaan di akhir zaman memang semakin sukar. Kabar yang kita dengar dan lihat hari-hari ini adalah keadaan manusia yang semakin rusak, moral maupun etikanya. Kejahatan, kekerasan, kenajisan yang terjadi semakin parah. Orang-orang dunia menjadi cemas dan takut. Krisis yang meluas, mengglobal, semua itu sesungguhnya adalah penggenapan firman Tuhan. Alkitab telah mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Namun bagi kita yang setia menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Dia, Tuhan akan melindungi dan meluputkan dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Yesaya 60 ayat 2 mengatakan bahwa sementara kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, justru terang Tuhan terbit atas kita umat-Nya, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atas kita. Hal ini sedang terjadi saat ini. Keadaan yang terjadi sekarang sesungguhnya sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Kekelaman dan kegelapan itu memang sedang menutupi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita, umat yang mengenal Allah, justru menjadi kuat dan mengalami pembelaan Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar, justru kita sedang mengalami penyataan kuasa dan kemuliaan Tuhan melalui mujizat yang diperbuatnya. Apa yang Tuhan janjikan ketika kita menghadapi masa yang sukar? Yang pertama, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dapat Bapak Ibu baca di dalam kitab Yesaya pasal 41, ayat 10 dan 13. Pada dasarnya, kita akan takut saat menghadapi masalah yang kita rasa melebihi kemampuan kita. Ketika takut, kita tidak bisa berpegang kepada janji Tuhan. Pada waktu kita biarkan ketakutan mengintimidasi kita, maka kita akan merasa tidak berdaya, bahkan putus asa.
Elia pernah mengalami hal ini ketika ia digertak akan dibunuh oleh Isabel. Yosafat pun pernah mengalami masa ketakutan ketika dikepung oleh 3 bangsa yang jauh lebih kuat darinya. Tapi mereka tidak membiarkan dirinya dikuasai ketakutan. Ketika ketakutan datang, mereka menanggulanginya. Kita belajar dari teladan Yosafat dalam menaklukkan tantangan dan ketakutan. Ini adalah sebuah pilihan. Yosafat tidak memberi dirinya dikuasai rasa takut. Sebaliknya, dia memilih untuk mencari Tuhan. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 dan 4 mengatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat berdiri di hadapan Allah dan membawa seluruh rakyatnya berdiri di depan rumah Tuhan. Dalam menghadapi tantangan, Yosafat melakukan beberapa hal. Yang pertama, ia terus ada di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, dia memperkatakan siapa Allah baginya. Yang ketiga, matanya terus fokus memandang kepada Tuhan. Hasilnya adalah Yosafat menaklukkan musuh. Ia menghancurkan musuh hanya dengan bersorak-sorai. Mereka menjarah musuh habis-habisan, perlu 3 hari untuk mengangkut jarahan ke Yerusalem. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, raihlah apa yang menjadi hakmu di dalam Kristus. Kita lebih dari pemenang. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Kenallah Tuhan dari pengalaman pribadi yang intim bersekutu dengannya. Tetaplah dalam hadirat Tuhan. Tinggal senantiasa dalam hadirat Tuhan adalah kebutuhan mendesak saat ini untuk menaklukkan setiap tantangan. Inilah yang harus kita lakukan dengan tekun. Ini adalah soal pilihan dan keputusan. Carilah wajah Tuhan, hiduplah dalam hadirat-Nya senantiasa. Di dalam hadirat-Nya dan dengan mata yang fokus kepada Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan dengan penuh keyakinan. Dengan memegang janji Tuhan, katakanlah kepada Tuhan siapa Dia bagi kita, bahwa Ia adalah Allah yang pasti menolong kita dari setiap masalah, yang menyediakan jalan keluar dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Saat kita memperkatakan firman Tuhan, bukan hanya Tuhan yang mendengar, malaikat mendengar, iblis mendengar, persoalan pun mendengar, dan kuasa firman Tuhan membalikan keadaan buruk menjadi kebaikan bagi kita. Kita pasti meraih dan mengalaminya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Renungan ini mengingatkan kita bahwa di tengah masa yang sukar dan dunia yang semakin gelap, orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan, melainkan memilih untuk mencari wajah Tuhan, mengenal Tuhan, tinggal dalam hadirat-Nya, dan memperkatakan janji-janjinya dengan iman. Ketika kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan, kekuatan dan pertolongan-Nya akan nyata, dan kita akan keluar sebagai pemenang dalam setiap tantangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu
selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sanggup menguatkan kami di tengah masa sukar. Ajar kami untuk selalu mencari wajah-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, dan memperkatakan firman-Mu dengan iman. Kami yakin dan percaya kekuatan dan kemenangan yang berasal dari Tuhan akan diberikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.